Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilasya Fitri Alim dengan NPM 44192100034 yang merupakan mahasiswa dari program studi Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen strategi. Nah, untuk, pembahasan yang keempat itu, mengenai analisa persaingan, perilaku konsumen, nilai vintage, strategi perusahaan, dan dominasi pasar konsumen digital. Nah, yang pertama itu ada perusahaan dari Tokopedia, yang mana Tokopedia ini merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan toko daring, yang mana hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk Tokopedia itu sendiri, pada sepanjang bulan Februari 2023 berada di urutan kedua dengan jumlah pengunjung terbanyak di antara Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan JD.id. Nah, untuk jumlah kunjungan dari Tokopedia pada bulan Februari 2023 mengalami penurunan, yaitu sebesar 15,6% dari 128,1 juta menjadi 108,1 juta. Nah, adapun strategi-strategi dari perusahaan Tokopedia. Nah, jadi dari pihak Tokopedia menyatakan bahwa untuk strategi yang dilakukan adalah bahwa Tokopedia terus bertransformasi untuk mendorong bisnis yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu juga, Tokopedia mengutamakan strategi pemasaran yang lebih optimal, efisien, dan relevan. Nah, di Tokopedia ini kami beradaptasi guna menjawab kebutuhan pengguna baik pembeli maupun penjual dari mitra lain, yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Nah, adapun dari perilaku konsumen dari Tokopedia itu sendiri. Nah, pihak dari Tokopedia mengatakan bahwa untuk kategori makanan dan minuman, fashion, otomotif, rumah tangga, dan kesehatan menjadi sejumlah kategori paling dicari melalui Tokopedia. Sementara itu, untuk produk bumbu dan bahan masakan, makanan ringan, obat-obatan, aksesoris motor, dan perlengkapan kebersihan menjadi produk terlaris di Tokopedia. Nah, khusus di Ramadan 2023, produk makanan seperti kurma, madu, dan sirup mengalami peningkatan sebesar 3 kali lipat dan juga terdapat peningkatan penjualan rata-rata hampir 4 kali lipat untuk daging sapi dan eh, bah pada di momen jelang Ramadan 2023 ini. Nah, untuk, selanjutnya itu ada Shopee, yang mana Shopee ini merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Nah, dari pihak Shopee itu percaya bahwa kegiatan belanja online harus terjangkau, mudah, dan menyenangkan. Nah, untuk, Shopee ini pada bulan Februari berada di urutan pertama dengan jumlah pengunjung terbanyak di antara, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan JD.id. Nah, untuk jumlah kunjungan dari Shopee pada bulan Februari 2023 itu dikunjungi sebanyak 143,6 juta pengunjung, yang mana jumlah tersebut turun 16% dibanding dari bulan sebelumnya. Nah, adapun strategi perusahaan dari Shopee. Nah, jadi dari pihak Shopee itu mengatakan bahwa untuk strategi yang dilakukan yaitu dengan melihat transformasi digital terus-menerus mengalami perkembangan dan bergerak lebih cepat. Sehingga dari pihak Shopee mengimbangi dengan upaya untuk meningkatkan antusiasme program melalui fitur inovasi dan program yang dihadirkan. Nah, untuk perilaku dari Shopee, yang pertama itu ada digitalisasi yang mengubah perilaku berbelanja online melalui fitur interaktif. Yang kedua itu pengguna usia muda lebih aktif berbelanja online. Yang ketiga, booming kreator jadi pendorong ekonomi digital. Dan untuk yang keempat itu konsumen di luar kota semakin memanfaatkan layanan digital. Nah, selanjutnya itu ada Bukalapak, yang mana Bukalapak ini merupakan perusahaan teknologi informasi Indonesia yang memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua. Nah, melalui platform online dan offline-nya, Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik.
Nah, untuk Bukalapak, pada sepanjang bulan Februari 2023 berada di urutan kelima dengan jumlah pengunjung terbanyak di antara Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan juga JDID. Nah, untuk jumlah pengunjung pada bulan Januari itu menunjukkan peningkatan pengunjung dibanding sebelumnya, yaitu berjumlah 20 juta, namun turun 14,25% di bulan Februari 2023 menjadi eh, 17,1 juta. Nah, untuk strategi dari Bukalapak itu sendiri, yang mana pihaknya itu mengatakan bahwa untuk strategi yang dilakukan adalah dengan terus mengembangkan peran perusahaan dalam mendukung UMKM. Nah, sejumlah inovasi inovasi terus dilakukan, di mana yang terbaru adalah dengan pengembangan mitra untuk logistik. Nah, untuk perilaku dari konsumen Bukalapak itu, eee perilaku dari konsumen yang berbelanja di platform Bukalapak adalah karena harganya yang lebih murah dan pilihannya yang beragam. Awal berdirinya Bukalapak yaitu pada 2010 itu ditujukan sebagai lapak online bagi pelaku UMKM. Terdapat kategori yang paling banyak dicari pada platform Bukalapak pada tahun 2023 yaitu ada produk elektronik, fashion, serta hobi dan gaya hidup. Nah, terdapat beberapa fitur Bukalapak yang dapat digunakan pebisnis yang berjualan di e-commerce. Di antaranya ada inventaris barang, pantau saingan, dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah Lazada, yang mana Lazada ini adalah pusat berbelanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, fashion wanita, fashion pria, peralatan rumah tangga, kesehatan dan kecantikan, bayi dan mainan anak, olahraga dan travel, grosir, dan juga ada otomotif dan media. Nah, untuk Lazada ini pada sepanjang bulan Februari 2023 berada di urutan ketiga dengan jumlah pengunjung terbanyak itu di antara Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan JD.id. Nah, untuk e-commerce dari Lazada pada bulan Januari sempat menunjukkan kenaikan, yang mana pengunjungnya yaitu sebanyak 91,2 juta. Adapun pada bulan Februari jumlah pengunjung mengalami penurunan sebesar 18,69%, yaitu menjadi 74,2 juta. Nah, adapun dari strategi perusahaan yang dilakukan pada Lazada, yang pertama itu dari sisi supply atau pasokan, Lazada fokus untuk menyediakan barang-barang yang dicari oleh konsumen. Nah, yang kedua itu fungsi e-commerce yang sebagai referensi barang, dan yang ketiga itu melakukan kegiatan offline seperti pameran. Nah, untuk perilaku konsumen dari Lazada, berdasarkan survei konsumen, untuk marketplace online yang dimiliki oleh Alibaba Group ini memiliki alasan utama konsumen memilih Lazada sebagai platform untuk berbelanja online adalah karena reputasi yang baik dan harga yang terjangkau. Terdapat kategori yang paling banyak dicari di Lazada, di antaranya produk elektronik dan juga fashion. Nah, untuk selanjutnya itu ada Blibli, yang mana Blibli ini adalah suatu ekosistem perdagangan omni-channel terintegrasi yang dikembangkan di Indonesia oleh orang Indonesia dan untuk melayani masyarakat Indonesia. Nah, Blibli ini sepanjang bulan Februari berada di urutan kelima nih di antara jumlah pengunjung terbanyak yaitu ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga JD.id. Nah, untuk e-commerce Blibli pada bulan Januari sempat menunjukkan jumlah pengunjungnya yaitu sebesar 25,4 juta. Nah, strategi dari Blibli yang dilakukan itu yang pertama itu mengembangkan lebih jauh segmen business to business atau B2B. Nah, yang kedua itu fokusnya itu mengembangkan value proposition antara ketiga platform Blibli, Tiket.com, dan juga Range Market. Nah, perilaku konsumen dari Blibli dengan sudah berlangsungnya pandemi mengubah pola perilaku masyarakat, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Saat ini tren belanja kebutuhan pokok menjadi meningkat di platform e-commerce yang mana IFP Customer Goods and Lifestyle Blibli Francisca Kristantia Nugraha mengungkapkan tren belanja kebutuhan di Blibli telah terlihat sebelum pandemi. Nah, untuk JD.id adalah anak perusahaan dari satu toko online terbesar di Asia, yaitu JD.com. Bukan hanya layanan belanja online, perusahaan ini juga menyediakan jasa pengiriman yang disebut menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia. Nah, untuk JD.id pada sepanjang bulan
Februari 2023 berada di urutan ke-6 dengan jumlah pengunjung terbanyak di antara Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga Blibli. Nah, untuk e-commerce Blibli pada bulan Januari sempat menunjukkan jumlah pengunjung yaitu sebesar 2,5 juta. Nah, strategi dari GDIG, jadi pada tanggal 31 Maret 2023 secara resmi, GDID telah mengumumkan menutup layanannya secara resmi. Nah, saat ini GDID akan berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Nah, keputusan strategis dari GDID untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan. Nah, selanjutnya itu ada Zalora. Nah, Zalora ini adalah situs web berbelanja kebutuhan fashion yang menawarkan produk-produk dari berbagai brand termuka, baik lokal maupun internasional. Nah, untuk persaingan dari pesaing dalam industri, yaitu meningkatnya persaingan dari kompetitor. Nah, semakin banyak kompetitor, maka semakin tinggi juga tingkat persaingan di dalam industri tersebut. Nah, Zalora ini adalah situs web belanja kebutuhan fashion yang menawarkan produk-produk dari berbagai brand termuka, baik lokal maupun internasional. Nah, selanjutnya itu ancaman dari industri pendatang baru pasti akan menambah tingkat kompetisi dalam suatu bisnis. Nah, selanjutnya itu produk pengganti yang mungkin menangkap mangsa pasar atau layanan yang dapat menggantikan produk suatu perusahaan, maka posisi tersebut semakin lemah. Nah, kekuatan tawar pelanggan untuk Zalora kuat dikarenakan harga produk di setiap online shop sangat kompetitif dan banyak disediakan program untuk menarik minat konsumen. Nah, untuk para konsumen percaya kepada Zalora Indonesia sebagai perusahaan yang memberikan kemudahan dalam berbelanja secara online, serta memberikan dampak terhadap perilaku konsumennya untuk berbelanja dengan mudah, hemat, dan efisien. Nah, Zalora ini menerapkan strategi cost leadership, strategi diferensiasi, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, dan strategi aliansi. Nah, perusahaan yang bergantung pada sedikit pemasok akan memiliki bargaining power yang lemah. Nah, selanjutnya ada Sociolla. Nah, Sociolla ini bukanlah beauty e-commerce pertama yang ada di Indonesia, namun menjadi beauty e-commerce yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2019. Nah, Sosiali ini Sosiala Sosiola ini menjamin keamanan berbelanja para konsumennya. Nah, Sosiola dikenal sebagai online shop store terpercaya dan terlengkap di Indonesia. Nah, masyarakat semakin mengandalkan ulasan pelanggan lainnya sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembelian produk. Nah, pelanggan semakin mempunyai banyak pilihan dan selektif memilih produk untuk digunakannya. Pandemi dapat dikatakan menjadi momen penting yang mendorong popularitas dari brand lokal. Nah, konsep omni-channel memudahkan pelanggan untuk tetap menikmati kemudahan berbelanja offline di toko dengan memanfaatkan integrasi layanan online yang dengan memanfaatkan aplikasi Soko. Nah, Sociola menerapkan strategi assortment merchandise, pricing strategi, dan juga promotion strategi. Yang selanjutnya ada Berry Benka. Sebagai perusahaan e-commerce di bidang fashion, memberikan pelayanan terhadap pelanggan dengan lebih jelas dan detail guna memenuhi keinginan produk apa yang dicari dan diinginkan pelanggan. Nah, layanan awal yang diberikan Berry Benka terhadap pelanggan ialah dalam proses pemilihan produk hingga pada layanan after sales. Dari sisi perilaku konsumen, masih banyak konsumen ketika ingin membeli masih harus melihat secara langsung produk dan harus mencoba memakai langsung. Nah, makanya Berrybenka mengatasinya dengan memberikan visual dan informasi yang dibutuhkan konsumen di websitenya. Nah, untuk Berrybenka ini mengembangkan layanan baru kepada pelanggan melalui inisiatif chat commerce. Nah, melihat pertumbuhan yang signifikan dari koleksi private label, yakni mampu mencapai lebih dari 40% dari total penjualan, Berrybenka ingin memperkenalkan kategori lainnya, yakni Berrybenka Curve dan Berrybenka Premium. Nah, selanjutnya itu ada VIP Plaza. VIP Plaza ini menggunakan 3 jenis jasa pengiriman dan barang yang ditawarkan. Nah, VIP Plaza lebih bervariatif dan banyak pilihannya.
Nah, konsumen kebanyakan berbelanja pada e-commerce karena adanya kemudahan berbelanja yang ditawarkan oleh pihak perusahaan. Dengan pemanfaatan teknologi yang tinggi, dapat memudahkan akses dan proses transaksi berbelanja jadi lebih mudah sehingga konsumen akan lebih tertarik dengan hal yang ditawarkan. Nah, teknologi personalisasi rekomendasi Dekwas digunakan sebagai satu layanan e-commerce VIP Plaza. Nah, kekuatan dari VIP Plaza dalam memasarkan produknya di dalam industri online shopping, retail, fashion, e-commerce terdapat pada produk atau barang yang dijual sangat bagus dan bermerek sehingga otomatis produk yang ditawarkan pun sudah pasti berkualitas tinggi dan harga jualnya pun bersaing karena merupakan produk ternama atau terkenal baik lokal maupun internasional yang selalu mengikuti tren fashion terbaru yang memberikan banyak pilihan. Cara pembayarannya pun sangat mudah dan memberikan pelayanannya yang bagus dan praktis karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk pengiriman barang. Nah, VIP Plaza memiliki peringkat global 53 yang menempatkan dirinya di antara 100 situs paling populer di seluruh dunia. Nah, rank VIP Plaza telah stabil dengan tidak ada variasi yang relevan selama 3 bulan terakhir. Baik, sekian, video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.